kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam takkan kita lewati. Lembah yang kelam takkan lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Katakan sama-sama, angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, juga bumi nyatakan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, Engkau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, kamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita sore buat Tuhan. Mana suaranya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih siap puji dan menyembah nama Tuhan? Kasih tos di atas kepala. Hari buat Tuhan. Mari puji glory buat nama Tuhan yang besar. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Yesus. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan go, ya, go, go, ya. Besar kita ditinggikan di atas segalanya. Go, go, ya. Besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan dari itu. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Go, go,
glory ya buat Tuhan. Oke? One, two, glory. Ayo kita semua angkat tangan kita katakan glory ya buat Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Yes, Lord. Sama-sama kita katakan, we give you glory. We give you glory. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Kita tahan ke atas. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Sama-sama kita katakan Gloria, haleluya, haleluya. Sekali lagi disorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Boleh silakan duduk semuanya. Mari kita satukan hati. Mari kita syukuri atas apa yang ada, atas apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Sebab di dunia ini tak ada yang kekal, ada yang awal dan ada yang akhir. Kasih setia di dalam hidupku, kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur.
mau bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Setia di dalam hidupku, ku bersyukur. Sama katakan tak ada lembah kelam Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang-Mu. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, aku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
buatkan setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan lembut, sama-sama kita mensyukuri apa yang berkat dari Tuhan. Sama-sama kita nyata. Ku bersyukur. Saya undang hambanya. Tepuk tangan yang paling indah malam hari ini. Oh, haleluya. Inilah pengakuan kami kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, bahwasanya Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kabar keberadaan kami. Kami ada sebagaimana saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Beracarlah Engkau terus di tengah-tengah orang-orang mudamu ini Tuhan. Sebab kami adalah hamba-hambamu. Kami siap untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Jadi kami bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi dari tempat yang tinggi, menjadikan hamba mempunyai otoritas berkuasa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan shalom. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Haleluya. Ini yang mana? Oh sama ya, berarti nggak usah pakai. Oh tetap pakai. Oh buat kamu. Oke baik. Katakan shalom. Kok sepi amat. Shalom. Haleluya. Saya berbicara di depan orang-orang muda, amin. Baik, saya mau kenalkan diri dulu. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Saya mau disayang saudara, amin. Saudara mau sayang saya? Saudara SMP, SMA, sama saya juga 35 tahun yang lalu. Lo sama kan SMA juga 35 tahun yang lalu kalau saya. Saya perkenalkan diri nama, haleluya. Nama saya Harris. Saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan kaca film. Juga melayani sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pembicara di GBI Bethlehem Grand Boris Tangerang, ya. Dan penuh anugerah Tuhan, saya sudah dikaruniai istri saya sudah dua kali melahirkan. Tak dulu, istri mah satu atuh, satu aja kagak habis. Ya, melahirkan. Nah, ini putra saya yang paling besar ya. Putra saya yang besar, ya. Nanti kalau mau ada yang mau tukeran nomor handphone. Kalau Harris berbicara, maka saya mulai dulu dengan pantun. Saya tunggu cakepnya. Jalan ke Harris. Lihat
Ketemu lagi dengan saya, si Harris, pembicara yang ramah dan juga manis. Haleluya. Naik delman, jalannya mundur. Biar saya khotbahnya lama, saudara jangan pada tidur. Baik, hari ini kita mau berbicara tentang terhubung. Slide bisa ditampilkan slide-nya. Tentang terhubung. Ya, baik. Yuk, semua sudah dipersiapkan di sana. Kita buka Alkitab kita, yang punya Alkitab bawa, buka kita. Yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya. Semuanya harus suci. Amin. Di depan sudah tampil Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat ke-11. Yang sudah siap membaca firman Tuhan katakan bersama, cihuy. Bisa ya sama-sama dibaca. Saya belum suruh merenung. Bisa membaca? Oke, saya mau dengar suara yang lantang. Mazmur 84 ayat 11. 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Orang fasik. Haleluya. Saudaraku, ini adalah kata pemazmur, ya. Merupakan satu kerinduan hati dia untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak kita malam hari ini yang punya kerinduan untuk terhubung. Amin. Yuk, next. Nah, lihat aja ya. Saya rasa bisa dilihat kalau sayanya mah udah ditampak gede begini. Bisa ininya layarnya nggak apa-apa, slide aja. Bisa lihat slide-nya ya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau saudara melihat apa yang disebut dengan hubungan, saya beri tingkatan saudaraku. Maka cek. Oke. Baik. Semakin ke dalam, itu semakin hubungannya semakin intim. Oke? Kalau saudara lihat orang di luar sana, itu unconnected, tidak terhubung sama sekali. Ibarat kalau listrik ya, Anda punya kipas angin, Anda punya AC, Anda punya apapun barang elektronik, kalau Anda tidak hubungkan ke sumber listrik, maka dia tidak pernah nyala. Itulah orang-orang di luar sana. Saya percaya tidak ada yang di dalam gereja ini. Amin. Amin. Tetapi menjadi pertanyaannya, ketika Anda ada menjadi orang Kristen, Anda disebut sebagai anak Tuhan, tingkat level mana hubungan Anda dengan Tuhan hari ini? Lihat baik-baik. Lingkaran yang paling luar, yang saya beri warna hijau, itu connected. Ya, terhubung. Anda sudah terhubung, Anda sudah kenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pertanyaannya, apakah ya satu hari Anda sudah punya waktu khusus untuk berkomunikasi? Satu hari khusus, ada berapa waktu yang Anda punya waktu untuk Anda bersaat teduh? Maka tingkat yang kedua saya mau gambarkan, bukan hanya Anda terhubung, terconnected, tetapi Anda punya relationship. Ini lebih tinggi hubungannya saudaraku. Ini kalau dalam tingkat ini bukan lagi sekedar teman. Beda antara teman dengan sahabat. Ya, lingkar yang kuning ini saya boleh katakan sahabat. Kalau sahabat itu bukan hanya sekedar tahu dia doyan makan. Nah, siapa yang mau ajak saya makan? Ya, kalau dari ukurannya kan kelihatan saya suka makan. Ya, bukannya sekedar tahu, tapi dia tahu benar, seorang sahabat tahu benar bahwa dia sukanya makan apa. Yang dia suka makan apa. Apa yang dia nggak suka, makan yang dia suka juga dia tahu. Itu seorang sahabat. Tetapi yang lebih lagi, lebih dalam lagi,
yaitu intimacy. Satu hubungan yang intim. Suami istri itu intimacy, saudaraku. Pertanyaannya saya malam hari ini, halo orang-orang muda, seberapa dalam tingkat hubunganmu dengan Tuhan? Apakah sekedar engkau hanya sebagai orang Kristen, yang namanya katanya orang Kristen, atau engkau punya hubungan sampai intim, ada intimasi dengan Allah? Nah, ini bukan teori loh. Saya mau Anda pulang dari tempat ini, Anda dengar firman Tuhan, hidup Anda berubah. Anda mau punya hubungan dengan Tuhan, bukan saja terhubung, terconnected, tapi punya hubungan sampai intim dengan Tuhan. Saudara tahu, Daniel ketika diperhadapkan dengan satu perintah dari Raja Dairus, bahwa tidak boleh ada orang yang melakukan permohonan doa kepada Tuhan atau dewanya selain disampaikan kepada raja. Tapi Daniel, Alkitab katakan apa? Dia tetap berdoa seperti biasa yang dilakukannya. Daniel berdoa berapa kali sehari? 3 kali sehari. Dia nggak lupa dikocok dulu lagi, udah kayak minum obat. Enggak, saudaraku ya. Saudara kalau ditanya, berapa kali Anda berdoa? Oh Kak, saya berdoa 5 kali. Yaitu bangun tidur, Tuhan Yesus terima kasih sudah bangun, amin. Makan pagi, Tuhan Yesus makan, amin. Makan siang, Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Makan malam, Tuhan Yesus saya mau makan, amin. Dan malam hari saya mau tidur, Pak. Jangan lupa saya doa juga sama Tuhan. Tuhan Yesus saya mau tidur, amin. Pertanyaan saya, lu doa apa nawarin? Tante makan, om makan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi punyakah engkau waktu-waktu khusus untuk bersateduh, untuk punya hubungan yang lebih intim, lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan? Pertanyaannya itu, saudaraku. Berapa waktu yang Anda butuhkan tiap-tiap hari untuk Anda intim dengan Tuhan? Yang menjadi pertanyaan malam hari ini, next. Bagaimana kita dapat terhubung dengan Tuhan secara intim? Saudara rindu terhubung dengan Tuhan sampai intim? Yang rindu katakan amin. Amin. Next. Yuk perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini Mazmur 84 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Mazmur menyatakan dia rindu lebih baik ada di dalam pelataran Tuhan. Betul? Dia katakan apa? Lebih baik ada di ambang pintu rumah Allah. Artinya ada di dalam gereja, saudaraku. Di depan gereja. Di ambang pintu bait Allah pada saat itu. Artinya apa, saudaraku? Yang pertama, dengar baik-baik. Kalau Anda mau berhubungan dengan Tuhan dengan intim. Next. Anda harus punya kerinduan dengan Allah. Katakan bersama dengan saya, kerinduan. Kerinduan. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Siapa yang punya pacar? Halo, halo? Loh, ayo ngaku. Dengar nih. Dulu zaman Om, zaman Om, ya Om lah ya. Kalau Koko kayaknya udah ini ya, anaknya udah sama sepantaran ya. Itu dulu kalau kita, saya suka kamu, kamu suka saya suka situ, situ suka saya. Ya kita suka-sukaan. Betul? Kirimnya apa? Kalau zaman saya itu kirimnya surat. Itu surat yang dikasih dari cewek yang saya gebet. Waduh. Saya lagi makan, saya buka, saya baca. Apalagi kalau ada kata-katanya, I love you. Saya bawa tuh surat, saya lagi makan, saya baca. Saya mau tidur, saya baca. Saya lagi ke kamar mandi, lagi gitu ya, gitu ya. Saya baca gitu ya. Saya mau mandi, saya baca. Kemanapun itu surat saya baca. Pertanyaan saya, kenapa saya baca terus itu surat? Karena kenapa?
Loh iya dong, ini dari cewek idaman saya. Pertanyaannya malam hari ini, adakah engkau punya kerinduan sama Tuhan seperti itu? Yo, kalau zaman sekarang kan sudah nggak pakai lagi dong surat. Pakainya apa? WA, iya nggak? Tuh handphone dibawa terus begitu ngomong, I love you. Lagi ngapain? Tidur di kamar. I love you. I love you too. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena engkau punya kerinduan sama gebetanmu itu. Betul? Pertanyaannya malam hari ini, bagaimana dengan Tuhan? Adakah engkau punya kerinduan yang sama dengan Tuhan? Ketika engkau sungguh-sungguh punya kerinduan dengan Tuhan, saya percaya engkau akan selalu rindu dalam hadiratnya Tuhan. Yang mau katakan amin. 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 Di mana-mana selalu ingat Tuhan. Saya lagi makan, ingat Tuhan. Ya, saya kemanapun ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan. Next. Ini pemazmur juga menyatakan, Mazmur 42 ayat kedua. Dikatakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Digambarkan rusa itu selalu binatang yang haus, yang butuh air. Jadi dia selalu mencari sungai yang ada airnya. Dan begitu dia ketemu air, maka rusa itu merindukan sekali adanya sungai yang penuh dengan air. Dan dia langsung reguk airnya itu. Dia minum sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Digambarkan seperti itulah. Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Yuk, malam hari ini saya ajak setiap kita. Kalau engkau mau intim dengan Tuhan, tidak bisa tidak. Dengar baik-baik, tidak bisa tidak. Engkau sendiri yang harus punya kerinduan. Katakan bersama dengan saya, kerinduan. Yuk, lebih keras lagi, kerinduan. Amin. Amin. Punya yang namanya kerinduan sama Tuhan Yesus Kristus. Punya rasa haus seperti rusa yang butuh air, makanya dia mencari selalu sungai yang berair. Begitu pula harusnya saya dan saudara merindukan Tuhan. Puas rasanya ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Saya rindu, saya berdoa mulai dari malam ini, saudara yang ada di tempat ini, saudara begitu pulang nanti, saudara mulai praktekkan. Setiap saat, setiap waktu, ada waktu khusus untuk mencari hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang sudah baca Alkitab khatam? Coba angkat tangannya. Tahu khatam? Dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Ya itu saya udah selesai. Kejadian sampai Wahyu. Bukan itu, maksudnya dibaca gitu. Sudah ada yang sudah selesai? Itulah uniknya Alkitab, saudaraku. Saya sudah baca sudah lebih dari 4 kali, saudaraku. Ya, itu yang berurutan sudah 4 kali. Yang enggak berurutan ya mungkin total perjanjian baru sudah 6 kali. Ya, perjanjian lama mungkin sudah 5 kali saya secara keseluruhan. Ya, secara rutin 4 kali sudah berurutan. Tapi yang uniknya ketika kita baca Alkitab, ya, ketika kita baca Alkitab, walaupun itu sudah pernah kita baca, tapi Alkitab itu akan selalu keluar sesuatu rema yang baru. Ada perkataan-perkataan ilahi yang nancap ke hati, yang selalu Tuhan ingin nyatakan kepada kita sesuatu yang baru. Makanya saya rindu mengajak, dengar baik-baik, Anda tidak akan pernah bisa jadi anak Tuhan, orang Kristen yang bertumbuh secara rohani dengan baik dan benar, kalau engkau tidak pernah baca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini tajam loh, tapi saya mau ngomong harus dengan tegas. Tidak ada namanya orang Kristen, tidak ada hamba Tuhan manapun yang dapat bertumbuh dengan baik sebagai anak Tuhan kalau dia tidak pernah rutin baca Alkitab. Jangan baca Alkitabnya begini lagi, ini buku Alkitab nih,
Terus dia begini lagi. Sim, salabim, ala, kada, dabrak, hari ini baca apa? Blak. Dia buka. Begitu dia buka kitab Hosea. Tuhan menyuruh untuk menikah dengan pelacur. Kaget. Loh, kok Tuhan nyuruhnya nikah dengan pelacur? Jangan begitu. Makanya kalau baca Alkitab berurutan. Amin. Amin. Supaya nanti nggak kaget, ntar bingung lagi tiba-tiba perintahnya apa. Ya, jangan begitu saudaraku. Bacanya itu urut. Mau mulai dari mana? Misalnya, saya ngantuk kalau baca perjanjian lama. Nggak apa-apa, perjanjian baru dulu aja. Saya juga waktu lagi usia kalian juga mulai dari perjanjian baru. Nggak munafik saya. Saya bilang mulai dari perjanjian baru. Mungkin perjanjian baru lebih mudah untuk dicerna. Ya, sebenarnya kalau perjanjian lama kan begitu saudara baca Tawarik, si Anu memperanakan si Anu, si Anu memperanakan si Anu, si Anu memperanakan si Anu, si Anu memperanakan si Anu. Bingung. Besok memperanakan siapa lagi nih gitu kan. Ya, kalau saudara bingung nggak apa-apa, saudara mulai dari perjanjian baru. Dari Matius sampai Wahyu saudara baca, tapi berurutan. Yang mau katakan amin? Yang pertama adalah miliki kerinduan. Yuk, yang kedua, cepat aja saudaraku ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, ini di sini pemazmur menyatakan begini loh. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Saya tanya yuk, kita interaktif. 1 dibanding 1000 seharusnya mana yang lebih banyak? Hah? 1 dibanding 1000 mana yang lebih banyak? 1000. Tapi perhatikan baik-baik. Si pemazmur menyatakan apa? Justru dia bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya apa? Ada perbandingan antara 1 banding 1000. Apa maksudnya? Maksudnya 1 hari itu dinyatakan lebih baik, lebih utama, lebih prioritas dibandingkan 1000 hari. Maka yang kedua, bagaimana Anda dapat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu jadikan Tuhan prioritas hidup kita. Amin. Next, ya. Jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupanmu. Apa sih artinya prioritas? Next, prioritas. Apa artinya prioritas? Prioritas itu artinya mengutamakan. Next. Ya, keluarkan aja semua. Keluarkan aja semua. Mengutamakan, mendahulukan. Prioritas itu artinya yang menjadi teratas, terpenting, terunggul. Itu namanya prioritas. Amin. Saya percaya orang muda hari ini yang malam hari ini datang ke tempat ini, itu menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Amin. Loh iya dong. Apalagi di sini kan, sana dekat SMS ada bioskop. Depan pasti dekat sama bioskop. Tapi kenapa saudara pilih ke tempat ini? Saya percaya karena saudara mau prioritasin Tuhan. Apalagi udah punya gebetan, lebih memilih tetap ada di dalam rumah Tuhan dulu. Artinya saudara mau prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupanmu. Artinya lebih utama dari apa? Dari hobimu. Siapa di sini hobinya yang main game? Siapa di sini yang hobinya main game? Tapi jangan main game di dalam gereja coy, amin. Nah, siapa di sini hobinya nonton drakor? Boleh, nonton boleh. Tapi tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas. Amin. Tuhan jadi prioritas dari sahabatmu sendiri, dari temanmu sendiri. Lu ke gereja melulu. Ayo dong sekali-sekali malam minggu. Kita ke mall, kita nonton. Tapi kamu bilang, enggak. Aku mau prioritaskan Tuhan. Karena hari Sabtu kita ada ibadah youth. Bahkan kamu ajak teman kamu yang tadinya mau nonton jadi ke tempat ini. Amin.
Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya engkau menjadikan Tuhan sebagai prioritas, lebih utama. Itu harus dibandingkan daripada temanmu sendiri, bahkan dari pacarmu sendiri, bahkan dari keluargamu. Oh, berapa banyak kasus yang ketika papa mamanya melarang dia ke gereja, dia tetap memprioritaskan Tuhan untuk datang ke gereja. Wah, kalau sampai ada kasus seperti itu, datanglah ke mamimu ini ya, yang di depan ini ya supaya nanti ada khusus ya, dapat ya ceramah lah. Ya, kalau ada kasus-kasus khusus begitu biar nanti dibantu sama kakak-kakak kamu ya. Tapi prinsipnya apa? Tetap jadikan Tuhan prioritas daripada anggota keluarga. Bahkan dan lain-lain sebagainya. Apapun yang menjadi kepentingan kita, menjadi kesukaan kita, apapun yang kita suka, apapun yang kita hobikan, tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Satu ayat, next. Perhatikan baik-baik, Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Saya mau garis bawahi saudaraku, carilah dahulu. Kata dahulunya ini loh, artinya engkau mau mendahulukan, engkau mau prioritaskan Tuhan, kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Tuhan bilang apa? Semuanya itu apa? Semuanya itu ya tadi yang kamu suka, ya pacar, ya teman, ya keluarga, ya harta, ya pekerjaan, ya hobi. Tuhan bilang apa? Kalau kamu prioritaskan dahulu Tuhan, segala kebutuhan kita, segala apapun yang kita butuhkan, Tuhan bilang apa? Semua akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mau ditambahkan semuanya? Amin. Amin. Kuncinya apa? Tuhan bilang prioritaskan dulu, dahulukan Tuhan dulu dan kebenarannya. Yang mau katakan amin. Maka yang kedua, kalau engkau mau intim dengan Tuhan, tidak bisa tidak, engkau harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang mengerti katakan amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Saya suka loh yang terakhir. Sebab kalau yang terakhir itu artinya sebentar lagi kita mau pulang. Amin. 15 menit, tenang. Dikasih kode 15 menit gitu ya. Baik, Mazmur 84 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Pemazmur katakan begini, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ketika saya merenung, kok saya bertanya ya, kenapa Tuhan tuliskan, pemazmur ini menuliskan berdiri di ambang pintu rumah Allahku? Kenapa enggak pakai lebih baik berdiri di di ambang pintu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Bukankah kita kenal dengan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa? Tapi enggak, ditulisnya dengan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Bukankah ada kata Immanuel, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah yang menyertai? Loh, enggak. Tapi dipakainya di ambang pintu rumah Allahku. Nah, next. Kata Allahku itu menunjuk kata aku menunjuk yaitu kata ganti kepemilikan. Amin, amin. Misalnya, itu tasku. Artinya, tas itu
punyaku. Itu anakku. Berarti artinya, ya punyaku. Kalau ada bapak lain ngaku-ngaku itu anaknya, ya marah saya. Lo anakku, gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kataku di situ artinya kepemilikan. Pemazmur menyatakan, adalah lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Dengar baik-baik, kalau Anda mau intim dengan Tuhan, maka jadikan Tuhan itu milikmu. Yang mau katakan amin. Gak stop sampai situ. Gak stop sampai situ. Dengar baik-baik. Kalau ketika saya bilang, ini handphoneku, maka yang paling tahu, yang paling kenal dengan isi handphone ini siapa? Siapa? Ya aku. Ayo, ada yang tahu isinya apa? Ada gambar apa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma aku yang punya. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kalau siapa, Dek? Namamu siapa, Dek? Acong. Oh ya, Cong. Nama Charles ya Acong. Nama siapa? Iya, kamu. Michael, keren-keren diganti Acong. Michael, kamu punya apa, Michael? Di rumah kamu punya apa? Hah? Punya apa? Punya tas gitu. Ah, punya tas kan? Ya, misalnya punya tas. Iya, karena itu tas adalah milikmu, pastinya yang paling tahu isi dalam, yang paling mengenal isi dalamnya siapa? Kamu, betul nggak? Oh, bukan mami ya? Ada kebatan contekan, cuma kamu tahu, ya kan? Ah gitu, enggak ya. Yang paling persis tahu, yang paling persis kenal, itu ya kamu, karena kamu yang punya. Loh, ini anak saya tuh paling kenal sama dia, gitu. Saya tuh punya 2 anak laki-laki. Jadi ini yang sulung dan ada dedeknya. Dedeknya ini karena itu adiknya, ya anak saya juga, ya berarti kan kita paling kenal kan. Jadi itu kalau dia dulu waktu lagi masih kecil, dia udah tinggal, kita udah tahu nih, itu anakku. Betul? Yang paling tahu, dari suara jeritannya aja kita udah tahu. Kita udah tahu, lagi nangis. Kenapa? Karena itu anakku, aku yang paling kenal. Karena milikku. Pertanyaannya malam hari ini, kalau engkau benar-benar memiliki Allah, pertanyaannya, seberapa kenal kamu dengan Allah? Amin. Seberapa kenal engkau dengan Allah? Next, yang ketiga, kalau engkau mau intim dengan Tuhan, yuk miliki Tuhan dan miliki pengenalan kepada Allah yang benar. Sebagai penutup, next, saya kasih ilustrasi buah durian. Siapa di sini yang tahu buah durian? Buah durian, angkat tangannya. Siapa yang doyan buah durian? Siapa yang tidak doyan? Aduh, amit-amit om, baunya. Siapa yang gak doyan? Wah, ada juga. Misalnya Anda entahlah dari antah berantah mana begitu ya, yang tidak pernah kenal dan tahu buah durian. Ya, satu kali saudara kepengen tahu dengan yang namanya buah durian. Lalu mulailah saudara pengen cari tahu, lalu saudara mulai cari tahu dengan bertanya sama orang. Lalu Anda mulai bertanya kepada orang yang saudara kenal, dia suka doyan dengan buah durian. Apakah buah durian menurut kamu enak? Enak, wangi. Lalu kemudian
Berapa enaknya dibandingkan dengan jeruk, enakan mana? Beda. Apel, beda. Anggur, beda. Jadi durian enak. Lalu saudara mulai berpikir bahwa buah durian itu enak luar biasa. Tapi ketika saudara bertanya kepada orang yang kedua dan ternyata orang kedua tidak suka buah durian. Anda bertanya, apakah buah durian saudara tahu? Tahu. Apakah saudara suka dan doyan? Amit-amit, baunya aja 3 meter. Saya sudah mual, mau muntah. Jadi buah durian itu bau. Buah durian itu tidak enak. Buah durian itu menggelikan buat Anda. Geli, jijik. Jangan deketin saya dengan buah durian. Bisa mual saya, nembak saya bisa. Wah, Anda bingung. Jadi buah durian itu enak atau enggak? Saking penasarannya Anda pengen tahu buah durian. Maka Anda mulai membeli semua buku-buku tentang buah durian. Anda ikut kuliah di IPB, ambil jurusan tentang pertanian perkebunan buah durian. Anda belajar dari buku literatur yang tebal-tebal. Anda mengambil gelar sarjana, master pertanian, bahkan sampai doktoral, PhD, Philosophy of Doctor, gara-gara buah durian. Dan mendapatkan prestasi. Lulus dengan cum laude gara-gara buah durian. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah kenal buah durian? Sudah kenal buah durian setelah mendapatkan gelar PhD? Jawabannya adalah belum. Anda mau tahu jawabannya bagaimana Anda bisa kenal dengan buah durian? Caranya adalah begini. Anda pergi ke perempatan BSD, Anda cari tukang buah durian. Jangan tunggu dikasih orang. Beli. Ya Pak Bu, beli ya. Amin. Beli. Begitu Anda beli, minta tukangnya belah. Begitu dibuka, Anda ambil. Mau pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri, mau jurus celangap. Setelah Anda ambil, jangan makan kulitnya. Ambil makan dagingnya yang empuk-empuk itu. Anda boleh celangap sambil mangap yang besar, atau Anda sambil merem, dan mulailah Anda makan buah durian. Dengar baik-baik, begitu Anda gigit dagingnya, disitulah Anda kenal dengan namanya buah durian. Saya mau bilang begini, di situ Anda baru tahu, baru mengenal secara pasti, tidak hanya sekedar tahu. Ya, apakah di situ Anda bisa memutuskan bahwa buah durian itu enak atau tidak? Disitulah Anda mendapatkan pengalaman buah durian itu menyenangkan diri Anda, atau justru sebaliknya membuat Anda mual. Dengar baik-baik. Anda boleh baca-baca buku rohani. Anda bagus datang ke gereja untuk dengar khotbah. Dengar ya, kami para hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, siapapun mereka yang berdiri di mimbar untuk mengajar saudara, kami tidak pernah bisa buat Anda mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Yang kami bisa adalah membawa Anda tahu, mengerti, lebih memahami, lebih dalam tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi yang bisa bikin Anda kenal dengan Tuhan Yesus, itu adalah keputusan Anda sendiri untuk intim dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nanti Anda sendiri akan berkata, oh begini toh
Rasanya orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan tidak dapat diekspresikan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya mau bilang, kalau saudara jadi sahabatnya Kaisang Pangarep sekarang, Anda mungkin jalannya bisa dongak. Betul? Lu ya kan? Ketua umum partai yang paling termuda, betul nggak? Apalagi sahabatnya Gibran Rangkabumi, wah betul nggak? Sahabatnya wakil presiden, apalagi sahabatnya Prabowo, wow. Apalagi sahabatnya itu Trump. Siapa yang kenal Trump? Donald Trump? Ada yang kenal? Enggak lah, masa Donald Trump main ke BSD. Yang saudara tahu adalah tahu Donald Trump, betul? Tapi bagaimana Anda bisa kenal Donald Trump? Anda punya hubungan secara pribadi dengan Donald Trump, betul? Hari ini yuk saya ajak, Anda jangan cuma sekedar tahu tentang Tuhan Yesus Kristus. Jangan cuma tahu dari kata orang. Tahu orang buta yang nyanyi Bintang Kecil? Dia nyanyinya begini. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Loh Pak, kok nyanyinya katanya? Iyalah kan saya buta. Mana saya tahu bintang kecil apa bintang gede? Hah? Mana saya tahu langit itu biru? Yang saya tahu mah semua gelap, lap. Hitam semuanya. Betul? Yang taunya cuma gelap. Jadi saya mau ngomong begini, jangan bangga jadi orang Kristen hanya tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi Anda kenal dengan Tuhan Yesus dengan intim dengan Tuhan Yesus. Nanti Anda bisa berkata, oh iya ya, ini loh rasanya ketika saya intim sama Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara langsung, audible di kuping saya. Wah, Tuhan berkata, wah kalau udah Tuhan berkata udah luar biasa itu saudaraku, ya. Anda punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Next, sebagai kesimpulan bagaimana dapat terhubung dengan Tuhan? Yuk, mari yang pertama miliki kerinduan dengan Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan prioritas dalam hidupmu. Amin. Dan yang ketiga, mengenal Allah dengan benar. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, mana cakepnya? Boleh kita menumpang mandi. Sudah waktunya saya pulang. Kalau mau nambah, minta Kak Esther undang saya lagi. Yuk kita bagi beri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat dengan kesungguhan hati. Yuk bantu WL-nya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berkata-kata kepada orang-orang muda-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh memiliki pengalaman-pengalaman pribadi ketika mereka intim dengan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam, bahwa kami lebih dalam lagi untuk merasakan indahnya hadirat-Mu. Indah sungguh bersama-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk memiliki kerinduan selalu dekat dengan Allah. Sebab dalam hadirat-Mu sungguh indah Tuhan. Biar kami boleh menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang terutama di dalam kehidupan kami. Yang kami boleh dahulukan di atas segala-galanya. Maka Allah akan memberikan, menambahkan segala-galanya juga kepada kami. Bahkan buat kami untuk memiliki dan dimiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bahagia memiliki Engkau ya Tuhan. Bahkan buat kami Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini. Berkati komunitas youth di tempat ini Tuhan. Jadikan gereja ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pengembalaan tempat ini dari Bapak Gembala, semua para staf-staf yang ada, semua para pelayan-pelayan Tuhan, khusus di dalam komunitas youth ini juga Allah memberkati. Sehingga di waktu yang akan datang, bangku-bangku ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa anak-anak muda yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur kepada-Mu. Jadikan kami bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Ya, terima kasih Om Heri atas pemberitaan firman Tuhan. Silahkan duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu melalui Pak Heris ini Tuhan. Dan berkati dia Tuhan, apapun yang dia lakukan, berkati juga keluarganya. Biarlah kemanapun keluarga dan Om Heri ini melangkah, hanya nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mulai persembahan pada hari ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi bisa menjadi memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan bisa membangun pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus saya telah berdoa, kami telah berdoa, haleluya, amin. Yesus kau kekuatan hidupku, kuatku, angkat tanganku di saatmu, kaulah sumber kuatku, lembah yang telah aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan,
surgamu dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oke, terima kasih. Om Cacing boleh. Terima kasih Pak Iris Wiranata yang telah melayani anak-anak youth di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menutupkan ibadah pada malam hari ini, mungkin bisa ditampilkan saya umumkan besok ada penyuluhan ya dari ada penyuluhan dari Direktur Tangsel yang bertema kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai narasumbernya itu Dr. Anda Irma Safitri. Untuk besok kami mohon anak-anak datang untuk mendengar ya. Di situ banyak yang kita bisa dapatkan nanti bagaimana nanti secara hukumnya ya, secara hukumnya dalam hal-hal itu. Ya, saya itu yang dapat saya sampaikan bagi anak-anak kita di tempat ini. Baik, kita akan akhiri ibadah ini. Dan juga sebelumnya terima kasih anak-anak yang telah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Khususnya Kau telah sampaikan hamba-Mu Tuhan Pak Heris Winanata di tempat ini untuk menyampaikan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan boleh menjadi saksi-Mu. Kau pakai mereka lebih heran lagi Tuhan, dan lebih lagi terhubung dengan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mempunyai kerinduan, prioritas mereka tahu apa yang mereka harus cari hanya pada Engkau Tuhan, dan mengenal Engkau Tuhan lebih lagi, dan mengenal Engkau Tuhan dalam setiap kebenaran melewati setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Renata Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau pelayanan hanya Tuhan percayakan di dalam setiap perjalanan hidup. Dalam nama Engkau Tuhan senantiasa Tuhan Kau akan berhasil Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerinduan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, kiranya Kau menyertai di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Yang saat ini mungkin masih sekolah Tuhan, Kau berkati mereka di dalam sekolah mereka, juga pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, senantiasa Tuhan mereka juga boleh mengandalkan kekuatan mereka kepada Engkau. Kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah pada malam hari ini dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Anak-anakku, kasih Tuhan, marilah kita angkat tangan. Pada malam hari ini selesai, tapi penyertaan tidak pernah selesai di dalam perjalanan hidup kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kita terima Allah Bapa, Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.